Halo Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Selamat siang, selamat datang di channel YouTube Elkana Ministry. Dan selamat datang di program Membaca Alkitab Setiap Hari, di mana program ini mengajak kita semua untuk belajar membaca Alkitab setiap hari dengan setia dan tekun saudara. Dan program ini berlangsung setiap hari, dan kita akan membacanya satu hari satu pasal saja saudara. Tidak berat, ini sangat mudah dan ini sangat membuat kita bersuka cita saudara. Saya percaya ketika kita dipanggil Tuhan, diajak Tuhan untuk membaca Alkitab, mari kita respon dengan baik. Kita mulai ambil Alkitab kita dan kita mulai membacanya dengan setia dan tekun. Haleluya. Saudara, sebelum kita membaca Alkitab hari ini bersama-sama, mari saya undang kita siapkan hati kita, kita berdoa dan kita memuji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami tahu Tuhan, kami banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi jika Tuhan yang memilih kami hari ini untuk kami bisa memuji Tuhan, membaca Alkitab, kami tahu ini adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, ini yang kami punyai, hati
yang mau taat, yang mau setia, yang selalu rindu membaca firman Tuhan. Berkati setiap kami yang berkumpul saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami satu hati satu roh membuka Alkitab bersama-sama di dalam nama Yesus. Biarlah hati pikiran kami tunduk pada firman Tuhan hari ini. Roh Kudus Tuhan yang mengajarkan bagi kami, Roh Kudus Tuhan yang membuka pikiran, pemikiran kami, sehingga setiap kami bisa belajar secara pribadi dengan Roh Kudus lewat firman Tuhan yang kami baca. Kami tahu ini sungguh luar biasa. Kami punya Tuhan yang hidup, Bapa yang kekal, Raja damai. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita saat ini, karena kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab di Keluaran pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-25. Sambungan dari kemarin, saudara, kemarin kita ada di Keluaran pasal 6. Baik, yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, mari sama-sama kita akan baca. Dan buat semuanya yang mungkin belum bisa membaca lewat Alkitab, kita bisa mendengar firman Tuhan ini. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberi kita kemerdekaan yang luar biasa dalam hidup kita. Dalam nama Yesus, Musa menghadap Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Firaun dan Harun. Abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Firaun berkata kepada kamu, 'Tunjukkanlah mujizat,' maka haruslah kau katakan kepada Harun, 'Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun,' maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Lanjut ke topik selanjutnya, tulah pertama air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Elohim orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan,
Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segera segan meminum air dari sungai Nil itu. Sungai Nil ini, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Ayat yang ke-25, ayat yang terakhir. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bisa membaca firman hari ini, yang mendengarkannya dan yang melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Jangan lupa besok kita akan sambung kembali untuk membaca firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah selesai di Keluaran pasalnya yang ke-7. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita semakin giat menjelang hari Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara berulang-ulang, saudara. Dan kami ingin saudara juga bisa mengajak saudara-saudara yang di rumah, saudara-saudara atau teman-teman keluarga yang belum membaca Alkitab, bisa sama-sama menikmati pembacaan firman setiap hari. Saudara, terima kasih untuk interaksi buat semua yang sudah berinteraksi di channel YouTube Elkanah Ministry, yang sudah subscribe, like, komen, dan sudah share video-video kami. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, doa kami menyertai saudara apapun yang sedang dialami hari-hari ini, saudara. Apapun beratnya kehidupan yang sedang saudara alami, saudara harus terus kokoh berdiri teguh di hadapan Tuhan. Saudara sangat dikasihi Tuhan. Ingat bahwa Tuhan dalam firman-Nya berkata bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Saudara tidak sendiri, ada Yesus yang selalu menemani. Ada air mata di setiap hari, tetapi menjelang pagi ada tari-tarian dan sukacita. Itu tandanya bahwa apapun masalah hari ini, ke depannya Tuhan akan senantiasa mengganti setiap permasalahan dengan sukacita dan mujizat. Pegang terus iman yang ada pada saudara hari-hari ini. Terus beriman, terus percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara. Siapapun saudara, Tuhan mengenal saudara. Dia melihat air matamu, Dia tahu duka hatimu, dan pada akhirnya pada waktunya Tuhan akan berikan kemenangan bagi hidupmu saudara, untuk kemudian engkau menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan yang besar. Haleluya. Biarlah seluruh apapun yang kita lakukan hari ini mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau terus diberkati Tuhan, engkau terus dikasihi sampai Tuhan datang kembali. Tuhan melihat bahwa kita semua setia kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami dari Elkanah Ministry mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu besok hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Immanuel.